Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, Mimin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia cerita channel Camai Studio. Mimin doakan semoga hidupnya selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala cita-citanya. Untuk cerita kali ini berjudul Hantu Pembeli Rumah. Cerita horor hantu pembeli rumah ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di kota Bekasi yang dialami oleh keluarga Ansor, tepatnya ayahku sendiri. Kejadian ini terjadi 1 bulan yang lalu saat kami berencana menjual rumah lama kami. Kebetulan kami berencana menjual rumah lama kami karena kami telah membeli sebuah rumah di lokasi lain. Malam itu, aku beserta adik-adikku telah tinggal di rumah baru. Namun ibu dan ayahku memilih tinggal di rumah lama karena akan bertemu dengan calon pembeli. Sekitar pukul 7 malam, seorang pembeli datang menghampiri rumah kami tersebut. Ayah dan ibuku bertemu dengannya dan segera membicarakan tentang rumah kami itu. Pembeli rumah tersebut merasa cocok dengan rumah kami, namun ia harus diskusikan dulu bersama keluarganya. Ia minta waktu beberapa hari untuk memutuskan jadi pembeli atau tidak. Setelah calon pembeli itu pulang, ayah dan ibuku menutup pintu dan masuk ke ruang tengah. Ayahku mengambil secari kertas dan bolpen untuk menulis rincian rumah kami, seperti luas bangunan dan luas halaman. Sedangkan ibuku tidur-tiduran sambil menonton sinetron. Beberapa barang-barang di rumah itu memang belum dipindahkan semua ke rumah baru kami, sehingga masih layak untuk ditempati. Saat sedang bersantai di ruangan tengah, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. "Siapa itu? Malam gini?" tanya ayahku. Terdengar suara pintu itu diketuk lagi. "Iya, sebentar," jawab ayahku sambil bangkit berdiri. Ayahku berjalan menuju pintu depan dan segera membuka pintu tersebut. Ayahku membuka pintu. Tidak ada seorang pun berdiri di depan pintu. Kemudian ayahku segera keluar. Ayahku kaget melihat seorang bapak-bapak yang tidak terlalu tua berdiri di pojok teras rumahku itu. Kebetulan di terasku terdapat kursi dan meja. Orang itu berdiri di belakang meja dekat kursi. Orang itu mungkin berumur sekitar 40 tahunan. Terdapat kumis tebal di wajahnya. Wajah orang itu sangat asing karena ayahku belum pernah bertemu dengannya sebelum itu. "Cari siapa, Pak?" tanya ayahku. "Rumah ini dijual," tanya orang itu. "Iya, Pak, betul. Mau lihat-lihat, Pak? Ayo masuk ke dalam," tanya ayahku. "Tidak usah, di sini saja," jawab bapak itu. "Oh iya, silakan duduk, Pak," kata ayahku. Bapak itu tidak menjawab dan tetap berdiri dengan wajah datar tanpa ekspresi menatap ayahku. Ayahku menarik kursi dan duduk. Saat akan duduk, pulpen yang dibawanya terjatuh ke kolong meja. Ayahku segera membungkuk untuk mengambil pulpen itu. Saat sedang mengambil pulpen, tanpa sengaja ayahku melihat kaki bapak itu melayang alias tidak menyentuh lantai rumahku. Orang itu sedang dalam keadaan berdiri, namun kakinya tidak menyentuh lantai. Wajah ayahku langsung menjadi pucat ketakutan, namun ia mencoba tetap tenang dan tidak panik. Setelah mengambil pulpennya, ayahku memberanikan menatap dan berbicara dengan orang itu. "Sebentar ya, Pak, saya ambilkan minum dulu," kata ayahku sambil berdiri. "Mau ambil minum atau sudah tahu?" jawab orang itu. Ayahku yang tak bisa menahan ketakutannya langsung jatuh pingsan dan tergeletak di lantai. Menurut ibuku, ia tidak melihat siapa-siapa selain ayahku yang pingsan di lantai saat itu. Cerita horor hantu pembeli rumah ini cukup membuat kami semua takut kalau menerima tamu malam-malam. Namun kami bersyukur karena rumah kami tersebut kini telah laku terjual. Begitu ceritanya teman-teman. Semoga pengalaman ini menjadi pembelajaran buat siapa saja kalau menerima tamu di malam hari. Terima kasih kepada para pendengar setia channel Camai Studio yang mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu sangat berarti bagi kami dan untuk agar tidak ketinggalan di video berikutnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.